Kita berjumpa lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya harap semuanya masih dalam keadaan sehat, masih dipenuhi sukacita dan berada di bawah naungan perlindungan Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita memfokuskan diri kita, mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah segala yang boleh terjadi, Tuhan tetap menyertai, memegang tangan kami, sehingga kami dapat menjalani setiap aktivitas kami dengan baik. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini berdasarkan Ayub pasal 13. Ayub pasal 13 ayat 13 sampai 19. Ayub pasal 13 ayat 13 sampai 19. Saya akan membacakan Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru atau bahasa Jawa juga bisa digunakan. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Sebab itu diamlah, biarlah aku bicara. Aku tak peduli bagaimanapun akibatnya. Aku siap mempertaruhkan nyawaku. Aku nekat sebab sudah putus asa. Jika Allah hendak membunuhku, aku berserah saja. Namun akan kubela kelakuanku di hadapannya. Mungkin karena keberanianku itu aku selamat. Sebab orang jahat tak akan berani menghadap Allah. Sekarang dengarlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Perkaraku sudah siap kukemukakan. Aku yakin tak dapat aku dipersalahkan. Tuhan, jika Engkau datang dan menuduh aku akan diam dan menunggu ajalku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang sudah sering diajarkan, diperdengarkan, dan kisahnya kita baca baik bersama-sama maupun mungkin sendirian di rumah. Menurut Bapak Ibu, mari direfleksikan, siapa sih sosok Ayub ini? Menurut pemahaman refleksi iman Bapak Ibu dari apa yang sudah dipelajari sejak sekolah minggu mungkin hingga saat ini, siapakah Ayub itu? Bagaimanakah sikapnya? Bagaimanakah sifatnya? Apa yang terjadi dengan kehidupannya? Mungkin kebanyakan dari kita berpikir bahwa Ayub itu orang yang saleh, orang yang taat, orang yang setia, orang yang tahan dalam penderitaan. Dia orang yang baik, bahkan ketika hal buruk, sangat buruk menimpanya, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia sangat setia. Dan bagaimana tidak, hal buruk yang menimpa Ayub ini tidak bisa ditanggung oleh setiap orang. Mungkin hanya orang tertentu yang benar-benar bisa tahan dalam hal buruk ini. Yang pertama, dalam sekejap mata ia kehilangan anak-anaknya, ia kehilangan seluruh hartanya, dan kemudian ia ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh teman-temannya, dan teman yang ada di sekitarnya pun kebanyakan mereka mempersalahkan Ayub, mungkin punya dosa-dosa sehingga semua ini terjadi. Jadi dalam keadaan terpuruk seperti ini, Ayub mengalami banyak hal yang menyakiti dirinya, bahkan tubuhnya saja mengalami sakit penyakit. Jadi mungkin tidak banyak orang bisa bertahan jika berada di posisi yang sama dengan Ayub. Tapi ternyata dari bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa kisah Ayub bukan kisah yang sederhana. Ya, tiba-tiba dapat peristiwa yang buruk, lalu ketika menjalani dia tetap taat, lalu selesai dan mendapat berkat dari Tuhan. Ternyata tidak semudah itu. Dalam perjalanan ia menerima keadaannya, ia mengalami banyak hal. Ia mengalami naik turun, bagaimana ia semakin mengenal Tuhan, bagaimana ia semakin mengenal dirinya, dan mencoba memahami apa yang terjadi. Dan bacaan pada hari ini adalah diskusi
Ayub dengan seorang teman yang bernama Zophar. Jadi sama seperti teman yang lain, Zophar mengingatkan supaya Ayub merendahkan diri dan bertobat, karena barangkali yang dialami adalah dampak dari dosanya kepada Tuhan. Dan kali ini mungkin karena sudah capek, sudah muak, dan sudah cukup sekali mengalami banyak hal, maka di ayat yang ke-13 Ayub berkata, sebab itu diamlah, biarlah aku bicara. Jadi dia sudah cukup banyak mendengar, dia sudah lelah sekali, dan dia mau bicara dan tidak peduli bagaimanapun akibatnya. Dia mau bicara ke siapa? Tentu dia bukan bicara kepada temannya Zophar, tetapi ia ingin berbicara dengan Tuhan. Dia ingin membela perkaranya di hadapan Tuhan. Dalam bahasa yang mungkin dipahami, naik banding gitu. Jadi sudah menerima hukuman, sekarang mau bukan menuntut ya, cuma meminta mau membela diri, karena saya tidak seharusnya menerima hukuman ini. Pemikiran ini adalah pemikiran yang lazim. Mengapa? Baik teman-teman Ayub maupun Ayub beranggapan bahwa orang yang menerima kutuk atau hukuman adalah orang-orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Sedangkan orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Tuhan seharusnya hidupnya bahagia. Maka Ayub yang merasa hidupnya baik ini menjadi bingung ketika ia mengalami kehidupan yang buruk. Dan teman-temannya melihat ya kalau hidupnya buruk berarti punya dosa. Sedangkan Ayub berpikir, karena saya ini baik, seharusnya saya hidupnya bahagia. Maka dari itu dia pengen naik banding di hadapan Tuhan. Lalu apa yang bisa bersama-sama kita pelajari dari kisah ini? Ada satu hal yang harus kita refleksikan dan satu hal yang bisa kita teladani. Yang pertama yang bisa kita refleksikan adalah seringkali manusia itu menganggap dirinya sudah baik, sudah benar, tanpa menelaah secara utuh. Apakah saya ini 100% benar? Apakah saya ini 100% baik? Persoalannya, adakah manusia yang bisa 100% benar dan 100% baik kecuali Tuhan Yesus? Bukankah tidak ada manusia yang 100% benar, 100% baik? Memang kalau dilihat mungkin dalam kehidupannya Ayub tidak ada dosa yang ia lakukan secara sengaja. Tidak ada hal-hal yang membuat dia seharusnya dihukum. Tetapi pemahaman Ayub bahwa orang yang menderita hidupnya harus orang yang dosa dan orang yang taat tidak boleh menderita, bukankah itu juga pemikiran yang kurang tepat? Hidupnya memang baik, hidupnya memang benar dan berkenan di hadapan Allah, tetapi hidupnya tidak 100% sesuai dengan kehendak Allah dan pemahamannya tidak 100% sama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan berarti pemahaman ini menyebabkan Ayub kemudian dihukum, tidak, tetapi dari sini kita diingatkan bahwa tidak ada manusia yang 100% benar, 100% baik. Jadi kalau kita mau naik banding di hadapan Tuhan atau sesama kita dan berkata, aku kira benar, aku yakin aku kira benar, aku wis apik kok, aku wis kaya ngene. Ya pertanyakan lagi, apakah sudah 100% benar, 100% baik? Kalau belum, mari kita ulas lagi. Bukan berarti tidak boleh membela diri, tetapi mari dari kita melihat kisah ini kita bisa melihat bahwa Ayub tidak 100%, tidak 100% benar, tidak 100% baik. Tapi dari sudut pandangnya sendiri, mungkin ia kesulitan melihat itu. Begitu juga dengan kita. Dari sudut pandang kita, mungkin kita sudah 100% benar dan baik. Tapi mari kita lihat dulu sejenak diri kita, benar-benar nggak sudah seperti itu. Itu yang pertama, yang perlu kita refleksikan. Lalu yang perlu kita teladani adalah tentang kejujuran. Manusia kadangkala tidak jujur kepada Tuhan dan dirinya sendiri. Saya masih ingat betul dalam beberapa kedukaan orang berkata nggak usah nangis karena orang yang dikasihi sekarang sudah ikut Tuhan Yesus. Tidak perlu bersedih karena yang meninggal sudah bersukacita dengan Tuhan Yesus. Ya, saya menyadari, saya mengamini bahwa orang yang sudah meninggal sudah bersama dengan Bapa yang di surga. Itu memang benar. Tetapi kesedihan dan kedukaan itu bukan masalah orang yang meninggal bersama Tuhan atau tidak, tetapi merupakan refleks yang natural bagi seorang manusia yang kehilangan menjadi sedih. Tidak perlu kehilangan orang yang dekat, kehilangan barang berharga saja kita bisa sedih. Coba kalau kehilangan SIM, apa STNK, apa di dompet ada 100.000 sama 5.000 ya kok yang 100.000 nyerlip, itu kan juga kedukaan. Nah,
Seringkali manusia tidak jujur dengan perasaannya sendiri di hadapan Tuhan ataupun dirinya sendiri. Tapi Ayub ini jujur tentang perasaannya di hadapan Tuhan. Ayub merasa diperlakukan tidak adil, Ayub merasa diperlakukan dengan tidak seharusnya oleh Tuhan. Maka Ayub ingin berkata jujur kepada Tuhan, walaupun mungkin ini akan menyebabkan hal yang buruk bagi dirinya di hadapan Tuhan. Tapi Ayub belajar untuk jujur. Nah, ini adalah hal baik bagi kita saat ini. Banyak orang berkata, ya sudah, kalau sudah beriman kepada Tuhan nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Tapi apakah bisa? Itu bisa diselesaikan? Ya sudah, saya nggak jadi khawatir, nggak jadi takut, kan ya nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita jujur di hadapan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan saya sedang khawatir, Tuhan saya sedang takut, Tuhan saya sedang sangat lelah, Tuhan saya sedang sangat kesulitan, atau Tuhan saya sedang sangat bersukacita. Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan, Tuhan adalah Tuhan yang merangkul kita. Dalam ketakutan, keresahan, sukacita kita, Tuhan ada. Jadi buat apa kita bersikap tidak jujur di hadapan Tuhan? Pada hari ini bersama-sama mari kita merefleksikan diri kita. Sudah benar belum saya? Sudah baik belum saya? Dan terus bertanya hal itu pada kita, benar nggak ya, baik nggak ya, baik nggak ya. Dan sebisa mungkin mari berusaha jujur di hadapan Tuhan. Karena doa yang baik bukan tentang betapa indah kata yang digunakan. Doa yang baik, doa yang kusuk bukan tentang berapa panjang doanya, tapi tentang betapa jujur isi dalam doanya. Maka dari itu, mari kita berdoa dengan jujur. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu banyak yang saat ini kami rasakan, begitu banyak hal yang kami pergumulkan, kami serahkan semuanya ke tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah setelah ini kami mengambil waktu sejenak untuk diri kami sendiri bersama dengan Tuhan, untuk menyampaikan setiap kata yang belum pernah terucapkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, selamat menjaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.